Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran praktikum pemasangan EKG ya. Bisa Allah besok Selasa kita akan masuk untuk pertemuan yang terakhir yaitu praktikum pemasangan EKG pada pasien ya. Untuk materi hari ini yang nanti untuk ujian post-test itu adalah pemeriksaan EKG. Oke. Kita langsung saja pembahasan tentang pemeriksaan EKG. Nah, pemeriksaan EKG itu apa sih? Nah, elektrokardiograf atau elektrokardiografi ya. Nanti akan kita bahas ya. Kita bahas dulu untuk pengertian dari elektrokardiograf, yaitu adalah EKG, suatu tindakan merekam aktivitas listrik jantung yang berawal dari nodus sinoatrial yang dikonduksikan melalui jaringan serat-serat atau sistem konduksi dalam jantung yang dia itu bisa menyebabkan jantung berkontraksi. Dan itu nanti direkam melalui elektroda yang dilekatkan pada kulit. Itu yang namanya adalah EKG. Jadi EKG ini adalah alat ya untuk merekam aktivitas jantung. Nah, sekarang tujuannya kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan EKG ya? Yang pertama untuk mengidentifikasi adanya kelainan irama jantung, disritmia, kemudian akibat adanya infak miokard, angina tertentu, pembesaran jantung dan penyakit inflamasi jantung ya. Saya jelaskan tentang infak miokard kemarin sudah saya jelaskan ya, saya ulangi bahwa infak itu adalah terjadinya kematian otot jantung. Kalau angina itu adalah kurang dalam otot jantung itu mengalami kekurangan oksigen seperti itu ya. Yang kedua untuk menilai efek obat-obatan. Jadi pasien yang sudah habis diberikan obat jantung biasanya akan diperiksa EKG-nya. Dan selanjutnya adalah pasien yang mengalami nyeri dada. Jadi nyeri dada apapun di rumah sakit nanti akan lakukan pemeriksaan EKG. Kemudian mempunyai riwayat penyakit jantung. Kemudian indikasinya berdasarkan anamnesis penyakit jantung, kemudian pada TTV itu terlihat tidak normal ya. Berbeda dengan TTV normal, kalau dia mengindikasikan TTV tidak normal, nanti dilakukan pemeriksaan EKG. Kemudian pergerakan dada yang tidak seimbang ketika kita melakukan pemeriksaan fisik kanan dan kiri tidak seimbang ya. Kemudian terdapat bunyi jantung 3 dan 4 yang tidak abnormal. Yang abnormal maksudnya ya. Kemudian yang kelima adalah nyeri pada dada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua yang berhubungan dengan nyeri dada nanti dilakukan pemeriksaan EKG. Kemudian intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas adalah artinya adalah kondisi di mana tubuh itu tidak mempunyai tenaga untuk bergerak. Itu adalah intoleransi aktivitas ya. Kemudian akan saya jelaskan kabel-kabel besok yang akan dipasang ya. Ada 10 kabel penghubung EKG ya. 4 kabel ini menghubungkan keempat anggota gerak, ada 2 tangan dan 2 kaki. Besok ada warnanya beraneka ragam ya, ada merah, ada kuning, hitam, hijau. Nah, ini saya akan menjelaskan cara simpel aja supaya besok cepat. Warna merah itu untuk tangan kanan, warna kuning untuk tangan kiri, warna hitam untuk kaki kanan, dan warna hijau untuk kaki kiri ya. Kemudian sebenarnya itu di setiap kabel atau lead EKG itu ada tulisannya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu nanti tinggal Anda mencocokkan saja V1, V2, V3, V4, V5. Kemarin sudah kita bahas ya, kita hanya review saja ya. Nah, ini untuk 4 buah kabel prekordial ya. Untuk lead C1, C1 adalah V1. Ya, kalau ada tulisannya C1 berarti itu titiknya di V1. Warnanya itu putih ya. Putih kombinasi dengan merah. Kebanyakan warna yang paling besar adalah merah. Lead C2 atau V2 itu kuning, V3 hijau, V4 coklat, V5 hitam, V6 ungu. Jadi bisa menghafalkan adalah kalau bingung merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Seperti itu ya. Ini pemasangannya secara anatomis. V1 itu terletak di linea parasentral kanan pada interkosta 4 ya. Dia itu sebelah kanan
dihitung IC 4. Hitung aja kanan ini berarti sini ya. Ya besok kita praktek langsung. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian V2 itu adalah yang kiri sejajar. Jadi tadi parasternal kanan, ini sternal kiri ya. Kemudian kita jangan langsung mencari V3. Kita cari dulu yaitu V4. V4. Jangan tiba-tiba Anda mencari V3 ya. Cari dulu V4 karena V3 nanti pertengahan antara V2 dan V4. Ingat ya, kalau besok ketika masang EKG Anda masang EKG Anda besok itu mencari FV3 dulu berarti salah. Yang dicari itu adalah V4 dulu teman-teman. Seperti itu ya. Oke. V4 itu di linea mid clavicula pada intercostal 5 ya. Linea mid clavicula itu berarti sebelah kiri ya. Kiri itu dijkstra atau sinistra, masih ingat enggak ya? Belajar lagi ya, dijkstra dan sinistra ya. Kemudian V5. V5 itu axillaris anterior. Ingat, aksila itu apa aksila? Aksila itu adalah garis pada ketiak ya. Anterior sama tinggi dengan V4. Ditarik aja, turun, tarik ke V4. Kemudian V6 adalah linea mid axillaris sama tinggi dengan V4 dan V5. Itu adalah sebelah kirinya lebih menengah seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, Anda besok cara menghafalkannya sangat mudah ya. Mohon maaf ini agak terganggu ya ini ya. Saya lagi dinas di luar kota jadi ada suara musik ya. Oke. Selanjutnya adalah V1. V1 itu merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu ya, ungu terong. Cara menghafalnya seperti ini. Besok kita ajarkan bersama ya supaya lebih mudah ya. Harus cepat besok V1, V2. Nah, ini kan dihitung. 1, 2, 3, 4. 4 kan? Nah, ini juga sama 4, kiri dan kanan. V3 ini jangan Anda tentukan dulu. Jadi tentukan dulu V4. V4 5 baru V3 itu pertengahan antara V2 dan V4. Kemudian V5 dan V6. Ini garis aksilaris ya, garis ketiak. Ya, besok kita belajar bareng ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan EKG atau pemeriksaan jantung. Yang pertama itu tentang status kesehatan pasien. Jadi harus dipantau terus ya ketika melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan EKG harus sesuai dengan cara yang benar. Apabila tidak benar, salah lead, elektrode atau salah pemasangan, itu nanti gambarnya keriting, tidak pas. Jadi gambarnya itu nanti tidak kelihatan ya. Untuk gelombang PQ, RST, UV ya. Kemudian yang ketiga, pasien diusahakan jangan terkena besi bed pasien ya. Karena kan pada besi bed itu kan itu nanti bisa mengganggu hantaran listrik. Hantaran listrik pada pemasangan EKG ya, seperti itu. Kemudian jangan batuk. Ketika nanti pasien batuk, tolong disuruh relaksasi nafas dalam Pak, tarik nafas lewat hidung, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan EKG, ingat tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengeluarkan suara, nanti akan mengganggu hantaran pada listrik EKG ya. Itu nanti akan mempengaruhi hasil EKG. Ada grafik tambahan teman-teman. Grafik tambahan itu seperti PQRST-nya itu ada tambahannya ya. Kemudian selama tindakan tidak boleh bicara, kemudian sebelum melakukan tindakan itu dikasih jelly atau pelumas. Kasih alkohol juga boleh ya. Di rumah sakit itu ketika saya itu ya berbeda-beda. Di ICU ada yang dikasih alkohol, ada yang dikasih jelly, tapi umumnya memakai jelly. Tujuannya jelly itu apa? Yaitu untuk menghantarkan supaya lebih mudah. Menghantarkan aliran EKG atau listrik ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan jelaskan, oh ya saya lupa, ini belum saya cantumkan di sini ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, tolong dicek lagi pasiennya, dan dia mengantongi handphone atau tidak, itu akan mengganggu karena sinyalnya itu bisa mengganggu mesin EKG. Kemudian dicek lagi apakah membawa uang logam, kemudian ikat pinggang dilepas, dan lain-lain ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian cara merekamnya, kalau mesin EKG sekarang sudah canggih ya, tinggal on off start langsung jadi. Nanti tinggal lead 2 diperpanjang ya. Lead 2 diperpanjang itu tujuannya adalah nanti indikasinya pada pasien yang mengalami aritmia atau pasien yang dia itu mengalami tidak teratur ya. Kalau sinus ritme tidak perlu lead 2 diperpanjang kayak gitu. Cara merakamnya, hidupkan mesin EKG,
tunggu sebentar untuk pemanasan, kemudian klik on, kemudian klik start. Nanti akan keluar dari V1 sampai akhir ya. Kemudian pada pemeriksaan EKG manual, kalau di rumah sekarang itu sudah canggih semua ya. Dulu saya waktu kerja masih D3 ya, itu sudah otomatis hingga terakhir ketika saya praktek spesialis kemarin itu hampir semuanya otomatis, tidak ada yang manual ya. Kalau manual itu nanti diklik on, kemudian kalibrasi 1 mV, kemudian kecepatannya 25 mm per detik ya, kayak gitu. Nah, setelah dilakukan kalibrasi dengan menekan tombol run itu ada start, dan setelah kertas bergerak nanti pencet kalibrasi lagi selama 3 kali. Rata-rata saya lihat 3 kali ya. Kemudian nanti diperiksa apakah kecepatannya 10 mm seperti itu. Setelah perekaman selesai, kemudian klik secara manual lead 2. Diklik, klik, klik, ada tulisannya lead 2. Kemudian diklik start lagi, itu namanya lead 2 diperpanjang. Kemudian alat-alatnya sama, jangan lupa handscoon, masker, jeli, elektroda gel, tisu, handscoon, mesin EKG, kertas EKG. Nanti dicek ya. Kalau si pennya melihat mesin EKG, nanti tolong dicek dulu kertasnya EKG itu ada atau belum. Kemudian lead ekstremitas, lead prekardial, kabel power ya. Nanti ketika praktek harus mencari laboratorium, besok kita cari yang dekat stop kontaknya ya. Jangan nggak ada stop kontak, nanti kita nggak bisa main ya. Prosedurnya saya jelaskan secara simpel aja ya, itu terlalu panjang ya, nanti jangan pusing ya. Yang pertama fase prainteraksi dulu. Fase prainteraksi itu jenengan datang kontrak dulu ya. Kalau pertemuan kedua ya masih ingat dengan saya Pak? Oh masih ingat. Kalau pertemuan pertama ya jelaskan nama, kemudian sampaikan tujuannya apa. Di sini akan melakukan pemeriksaan EKG karena apa? Karena Bapak kan mengeluh nyeri dada. Kemudian tujuannya apa? Untuk mengetahui masalah kelainan pada jantung Bapak. Nanti prosedurnya Bapak nanti mengikuti arahan saya, Bapak tidur akan saya pasang kabel. Kemudian selama tindakan nanti tenang ya Pak, jangan bergerak, nanti akan mempengaruhi hasil EKG. Saya kasih jeli, saya pasang selesai. Gitu ya, gitu ya. Kemudian sudah siap Pak, posisikan pasien, cuci tangan, dekatkan alat ya. Sekarang dekatkan alat, pasang semuanya, handscoon, masker, kemudian lepas baju pasien. Setelah lepas baju pasien, jangan lupa pasang kasih jeli semuanya di titik-titik tersebut ya. Setelah itu Anda pasang kanan kiri V1 V2 dipasang ya. Setelah dipasang, pasien dicek lagi kalau sudah klik tombol start ya. Setelah klik tombol start, kemudian selesai manual, lead 2 diperpanjang start lagi, gampang ya. Kemudian setelah selesai ya, dirapikan alat, dibersihkan jelinya. Ingat jelinya harus dibersihkan ya, nanti bisa menyebabkan jamur ya kalau nggak dibersihkan ya. Kemudian setelah itu cuci tangan, rapikan alat, kembali lakukan evaluasi subjektif dan objektif. Evaluasi subjektif subjektif itu adalah menanyakan Pak bagaimana terasa nyeri tidak, apakah ada keluhan selama tindakan. Objektifnya Anda lihat hasil EKG-nya itu apa, abnormal atau normal ya. Gelombang PQRST pada mesin EKG itu bagaimana ya. Kemudian rencana tidak lanjut ya, setelah tindakan ini rencana tidak lanjutnya apa? Oh setelah ini mau pasang infus. Oh setelah tindakan ini mau apa ya? Mau dilakukan pemberian obat jantung atau apa ya seperti. Nah ini kabel untuk menghubungkannya. Ini saya buat cara yang mudah supaya Anda mudah menghafal ya. Tapi nanti ada tulisannya di masing-masing kabel itu. Kalau merah itu RA ya, R itu right, L left ya. Kemudian merah itu ada di kanan, kuning lengan kiri, hijau tungkai kiri, kalau hitam itu kanan ya. Hitam itu sebagai ground ya, penghubung dasar ya. Kemudian hubungkan kabel dengan elektroda, kabel merah dihubungkan pada elektroda di pergelangan tangan kanan, kuning di pergelangan tangan kiri, kabel hijau dihubungkan elektroda di pergelangan kaki kiri. Hitam pergelangan kaki kanan. Pokoknya yang hitam itu kaki sebelah kaki kanan ya. Kemudian bersihkan kulit. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini ya. C1 LED V1 kabel merah V2 nggak usah saya ulangi ya. Oke. Ini lagunya agak mengganggu ini ya. Oke, lanjut. Oke. Seperti ini teman-teman kurang lebihnya ya caranya. Nah, nanti yang akan dicatat ini teman-teman. Yang akan dicatat adalah nama pasien,
tanggal jam, nama penanggung jawab dokumentasi pada kiri bawah, rekam medik pasien, frekuensi jantung per menit, nanti HR ya, heart rate nanti sudah muncul teman-teman. Karena kan EKG-nya canggih ya. Rekam medik pasien, frekuensi jantung per menit, irama jantung, gelombang P, interval PR, kompleksi RS, gelombang T, gelombang U, kelainan EKG yang ditemukan. Nanti untuk pembacaan EKG abnormal, nanti kita masuk ke semester 7 ya, nanti askan kardiovaskuler ya. Jadi besok kita praktek dulu sama dasar ya. Oke, selanjutnya kita masuk yaitu ke, nah ini ya, untuk bentar ya. Oke, nah ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, ada elektrokardiografi, ada elektrokardiogram ya. Kalau elektrokardiografi ini adalah ilmunya ya. Kalau elektrokardiogram itu adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Kalau gram itu grafik, elektrokardiografi itu adalah ilmu yang pelajari ya, seperti itu. Kemudian manfaat EKG sudah saya jelaskan ya tadi ya. Untuk mengetahui diagnostik klinis ya, seperti itu. Nah, ini mesinnya besok kita akan praktek langsung ya di laboratorium. Kemudian ini tombol-tombolnya kita besok belajar langsung saja ya tombolnya ya. Kemudian ini kertas EKG. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa kertas EKG di sini ada namanya horizontal dan vertikal. Kalau garis horizontal itu 1 mm itu sama dengan 0,04 detik ya. Kemudian kalau 2 berapa? Tinggal tambahkan berarti 0,08. Kalau 5 berapa? 0,20 ya. Kalau garis vertikalnya itu 1 mm-nya itu 0,1. Kalau 5 berapa? Tambahkan aja 0,5 ya, naik sama ke kanan ya. Ini sudah tak jelaskan, kita hanya review saja. Untuk kecepatan perekaman nanti sekitar 25 mm per detik teman-teman ya. Ini bentuk kertas EKG-nya teman-teman. Saya dapat bipolar kalau saya jelaskan sudah. Oke, kurang lebihnya itu teman-teman untuk praktek besok ya. Saya harapkan belajar, kita akan ada ujian pretest terlebih dahulu sama ujian pretest pengambilan sampel darah vena ya. Pretestnya 2 ya berarti ya. Nanti nilainya masuknya 10%, 10 tambah 10 berarti 20% ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini posisinya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum praktikum, jangan lupa besok datang tepat waktu. Saya harapkan tidak ada yang terlambat belajar. Besok siapkan Trobandu 1 yang cowok ya, karena besok akan lepas baju. Oke, demikian dari saya, kekurangan dari saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.